Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini, saya akan membahas terkait dengan modul manufaktur. Seperti video sebelumnya, setiap modul itu pasti dimulai dengan configuration. Nah, configuration di sini, kita bisa melihat ada work center dan operation. Nah, sebetulnya jika pertama kali install Odoo, untuk work center dan operation ini tidak ada langsung ada di configuration sini. Nah, untuk menampilkan dua menu ini, kita perlu masuk ke setting, kemudian checklist work order, kemudian save, dan nanti akan tampil work center dan operation di sini. Nah, kita langsung masuk ke work center ini. Sini saya sudah contohkan satu untuk work center atau bisa dikatakan ini adalah satu mesin. Mesin ini mesin assembly. Kemudian untuk working hour-nya, ini tuh dalam 1 minggu berapa jam itu beroperasinya. Nah, memang kalau ada jam operasi lain, bisa diketik saja, nanti bisa create and edit. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini ada operation. Operation di sini, kalau misalkan ada yang baru nih untuk produk, misalkan assembly ini digunakan untuk kursi atau untuk sofa atau apapun, kita bisa create, kemudian assembly nanti bill of materialnya apa, dan di work center-nya itu misalkan assembly seperti itu. Nah, jika sudah diisi di sini untuk produknya apa, nanti di master bill of material ini, di sini, dia akan auto terisi di sisi operation-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk setting di menu manufaktur. Kemudian, untuk transaksinya, kita bisa kembali ke sini terlebih dahulu. Untuk transaksinya itu, kita bisa membuat manufaktur ini di manufacturing order. Nah, di sini. Manufacturing order, kita bisa new. Misalkan tadi yang table. Kemudian ini quantity to produce. Ini yang akan dihasilkan atau berapa quantity yang akan dihasilkan ketika satu manufaktur ini gitu. Kemudian untuk work order-nya ini auto terisi juga. Dan untuk di sisi TP Sellers ini, komponen location-nya ini diambil dari mana dan akan disimpan kemana. Seperti itu. Misalkan, biarkan saja seperti ini, contoh ya. Jadi, tabletop ini dibutuhkan 1 untuk menghasilkan 1, kemudian untuk table leg-nya dibutuhkan 4 untuk menghasilkan 1 table. Seperti ini. Kemudian bisa confirm, dan produce all, dan ini dokumennya akan otomatis dan seperti itu. Kita juga bisa cek di sini product move-nya, di sini dari WH stock untuk komponennya ya, dari WH stock ke location production gitu. Kemudian dari virtual location production ke WH stock untuk table seperti itu. Nah, kemudian ini untuk transaksi normalnya ya. Nah, misalkan ada satu barang yang udah kita assembly sudah jadi gitu. Ini ada yang cacat, kita unbuild dulu nih. Atau kita bongkar dulu si satu unit table ini gitu. Kita pecah lagi, kemudian nanti kita bisa manufaktur ulang untuk table tadi, seperti itu. Di sini kita bisa new, kemudian produknya tadi table. Untuk bill of material ini auto terisi, dan manufacturing order-nya tadi itu nomor 8, nomor terakhir, misalkan ini. Kemudian bisa kita unbuild. Sudah. Nah, kalau kita cek di product move dari produk ini, in-out-nya, nah ini, tadi ini sudah masuk sebanyak 1 unit dari
production ke WH stock. Kemudian karena di unbuild atau dipecah kembali, di sini stoknya langsung berkurang kembali. Di tanda merah ini berkurang dari WH stock ke location production. Nah, dari sisi komponennya pun sama. Komponennya itu kalau kita cek, misalkan ini top table, in out. Nah, ini. Karena tadi di unbuild, sekarang stoknya menjadi bertambah lagi sebanyak 1 unit. Artinya stoknya itu semuanya kembali seperti awal, karena kita unbuild dan nanti kalau memang mau diproduksi lagi ya kita memulai lagi manufaktur ordernya seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi nih untuk scrap. Scrap ini misalkan dalam manufaktur ada satu yang rusak dan itu dianggap tidak bisa dipakai gitu. Artinya barangnya reject dan tidak bisa di-unbuild dan tidak bisa diproduksi ulang. Nah, itu dianggap sebagai barang yang rusak dan dibuang gitu. Ini kita bisa menggunakan scrap order. Misalnya kita new, kemudian produknya apa, table misalkan. Kemudian diambil dari location warehouse stock. Dan ini untuk scrap locationnya pasti ini ke scrap. Ini kita bisa validate. Nah, ini otomatis kalau kita cek product move-nya, ini dari warehouse stock. Karena ini kuning, jadi stoknya berkurang untuk si table ini. Kita cek di product move-nya. Product move di in out di sini. Nah, ini ya. Ini sudah berkurang sebanyak 1 ke location scrap. Nah, mungkin sekian terkait dengan configuration dan transaksi yang ada di manufaktur Odoo yang standar ya. Dan sekian juga penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.